Halo sobat, kali ini tuh saya mau bercerita tentang persamaan dan perbedaannya Kristen dan Yahudi. Ternyata Kristen dan Yahudi itu memiliki beberapa persamaan, kesamaan, dan juga memiliki banyak perbedaan. Apa saja sih persamaan-persamaan dan perbedaannya antara Kristen dan Yahudi? Nggak usah panjang lebar, mari kita bahas beberapa persamaan atau kesamaan dan juga perbedaan antara agama Kristen dan juga Yahudi. Langsung saja, yang pertama itu persamaan Kristen dan Yahudi. Persamaan antara agama Kristen dan juga keyakinan agama Yahudi, poin pertamanya itu terletak pada tempatnya. Agama Kristen dan Yahudi sama-sama agama yang lahir dan dibawa oleh bangsa Israel, di mana kita sebagai orang beragama yang mengetahui sejarah, tentunya kita tahu kalau agama Yahudi itu dibawa oleh Taurat, oleh Musa, di mana orang-orang Yahudi, bangsa Israel itu dibawa oleh Musa. Dan dari Musa lah mereka diperkenalkan yang namanya keyakinan, di mana mereka menggunakan hukum-hukum Taurat yang dibawa oleh Musa. 10 hukum Allah, 10 hukum agama ya, 10 hukum Taurat. Sedangkan Kristen sendiri tentunya kalian semua sudah tahu. Agama Kristen ini dibawa oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus ini merupakan titisan dari Allah sendiri, atau dia adalah roh Allah sendiri yang turun ke bumi dan menjadi benih manusia di dalam kandungan Maria. Dan tentunya hal ini sudah normal dan wajar kalian ketahui ya, karena ini hal umum. Lalu persamaan kedua, agama Kristen dan agama Yahudi itu sama-sama agama yang menceritakan tentang bangsa Israel. Agama Kristen maupun Yahudi itu sama-sama menceritakan tentang bangsa Israel. Entah menceritakan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul bangsa Israel, maupun sejarah kekelaman Israel, ataupun sejarah hitam putihnya bangsa Israel. Dan tentunya kalau kalian beragama Kristen ataupun Yahudi, kalian juga sudah tahu ya. Lalu bukan hanya itu aja. Yang ketiga, poin ketiga, kesamaan antara Kristen dan Yahudi itu terletak pada tauhidnya. Yang paling utama adalah sesembahannya. Ternyata orang Kristen dan Yahudi itu sama-sama menyembah Allah Yahweh. Orang Yahudi secara langsung menyebutkan Allah Yahweh. Tetapi orang Kristen di dalam Alkitab Kristen terdapat huruf kata Tuhan dengan huruf besar semua atau kapital. Dan bila mana kita cari tahu kebenarannya, terdapat di belakang Alkitab, di perpustakaan Alkitab di bagian belakang, dijelaskan kata Tuhan dengan huruf kapital besar semua merupakan salinan dari kata Yahweh. Jadi kata Tuhan besar semua di dalam Alkitab itu salinan dari nama Yahweh, yaitu Allah bangsa Israel. Itu kenapa dalam Alkitab ada kata Tuhan dengan huruf besar semua dan ada kata Tuhan dengan huruf kecil. Ternyata maknanya, artinya beda. Bukan hanya itu aja ya, kita sendiri entah ya sebagai orang Kristen atau orang Yahudi, kita mengenal dengan nama-nama baik Allah Yahweh, nama-nama indah Allah Yahweh. Contohnya seperti Adonai, dia Yahweh, Tuhan semesta alam.
yang menciptakan semuanya. Contohnya lagi, Jireh, dia Allah Yahweh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Contohnya lagi, Elohim, dia Allah Yahweh, dia berkuasa atas segalanya. Contohnya lagi, Shaddai, dia Allah Yahweh yang maha perkasa. Contohnya lagi ada Mukadiskem, Mukadiskem atau dia Yahweh yang maha menyucikan. Ada lagi Shalom, dia Allah Yahweh yang memberikan damai sejahtera. Ada lagi Nisi, dia Allah Yahweh, panji-panji kemenangan Israel. Masih ada lagi dia Sabaoth, dia Allah Yahweh, dialah bala tentara bangsa Israel. Di saat Israel berperang, maka Allah Yahweh, Allah bangsa Israel akan berperang untuk bangsa Israel, yang selalu memberikan bangsa Israel kemenangan. Well, tentunya semuanya udah paham hal itu ya. Lalu yang keempat, poin keempat, di mana Kristen dan Yahudi itu sama-sama punya kitab yang sama. Alkitabnya Yahudi itu sama dengan Perjanjian Lama, Alkitabnya Kristen. Jadi kitabnya itu sama, sampai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Oke? Jadi kitabnya Yahudi itu dari Kejadian sampai Maleaki, di mana Perjanjian Lama itu menceritakan tentang sejarah hitam putihnya bangsa Israel, pertolongan Allah yang nyata, bahkan kebebalan bangsa Israel ya secara manusiawi, bahkan menceritakan mujizat-mujizat dari para nabi, rasul yang ada di bangsa Israel di Perjanjian Lama. Sedangkan Kristen bukan hanya sampai di Perjanjian Lama, tapi Kristen juga sampai di Perjanjian Baru. Sedangkan perbedaannya, poin pertama, Yahudi itu hanya fokus sama Allah Yahweh. Sedangkan Kristen memiliki konsep Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Yahweh, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Sedangkan di dalam Yahudi, orang bangsa Yahudi hanya fokus pada satu titik, yaitu Allah Yahweh. Mereka percaya bahwasanya Allah Yahweh mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Lalu poin kedua, kitabnya Yahudi hanya sampai Perjanjian Lama, sedangkan kitabnya Kristen sampai Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Lama hanya menceritakan berisi tentang sejarah para nabi-nabi, rasul-rasul, kejadian, perjanjian-perjanjian. Itu ya. Lalu poin ketiga, di mana orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, mereka meyakini akan kedatangan Mesias atau penyelamat bangsa Yahudi, penyelamat bangsa Israel, yang merupakan nabi terakhir utusan Allah Yahweh untuk menyelamatkan bangsa Israel daripada malapetaka yang dahsyat. Sedangkan orang Kristen percaya di dalam imannya bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan mereka, untuk menyatakan janji keselamatan, di mana Yesus sendiri adalah Sang Mesias. Lalu poin keempat, Yahudi percaya akan adanya bait suci, akan adanya bait suci yang berupa bangunan, entah Masjid Al-Aqsa atau bangunan Al-Aqsa, entah tembok ratapan. Sedangkan Kristen punya bait suci, dan Kristen meyakini tubuh ini, raga ini adalah baitnya Tuhan, adalah bait sucinya Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan supaya Tuhan berkenan atas tubuh kita menjadi bait untuk memuliakannya. Itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.